Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, warga Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun. Sampurasun. Damang Ibu. Alhamdulillah damang. Ya, Samulihna. Ibu, mangga disapa dulu warga Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Halo warga Bandung, nama saya Sandra Devi Abriviana SSTP, Lurah Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Baik, Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Ibu menjabat sebagai Lurah Garuda? Saya di Kelurahan Garuda ini sudah menjabat sebagai lurah selama 5 tahun 7 bulan, kurang lebih 7 bulan ya. Kurang lebih 2019 ya, 2019 Bu, ya? Maret ya, ya, awal. Maret. Baik, Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Bu ya seputar yang ada di Kelurahan Garuda. Tapi sebelum itu mohon dijelaskan dulu Ibu profil dari Kelurahan Garuda. Silakan. Oke, siap. Wargi Bandung, Kelurahan Garuda merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Andir, satu dari 6 kelurahan. Luasnya kurang lebih 44,6 hektar yang terdiri dari 6 RW dan 38 RT. Kemudian warga Kelurahan Garuda kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, hampir dan lebih banyaknya itu adalah usia produktif. Terus juga saya di sini di kelurahan dibantu oleh selain dari mitra kami di Babin Kamtipmas dan juga Babinsa, saya dibantu oleh 3 orang ASN. Ada Bapak Sekretaris Kelurahan, terus kemudian juga Bapak Kasih Kesos dan juga Ibu Kasih Ekbang. Kebetulan untuk Kasih Pemerintahan kosong, beliau pensiun per 1 September kemarin. Dan juga saya dibantu oleh 3 orang tenaga OKA, 2 orang admin dan juga 3 pelayan administrasi di depan, dan kemudian ada 11 petugas gober, 4 petugas magot, dan 9 petugas linmas. Baik, kalau dari jumlah penduduk sendiri Ibu, Iya. itu berapa Bu jumlahnya? Kurang lebih penduduknya yaitu 10.333 per kemarin bulan September. 10.000 ya, Ya, dan memang 10.000 mayoritas penduduknya di sini pedagang. Pedagang, ya. Memang banyak juga UMKM Ya, katanya betul, Ibu ya, betul, nanti di akan sini kita ada bahas UMKM. UMKM juga, seperti itu. Nah Ibu, di sini juga karena flyover Betul. Nurtanio ini melingkupi ya Bu Ya, ya, melintas kelurahan di sini. dari Garuda, Husein, dan Dungus tadi itu di Cariang. Dungus Cariang. Betul. Tadi juga kita sudah membahas itu Bu di Kelurahan Dungus Ya. Cariang. Nah Ibu, mungkin Ibu juga sudah mengetahui ya terkait ini yang sedang ramai juga Ya, Ibu betul. diperbincangkan karena flyover ini tak kunjung rampung juga Bu, Betul. atau belum kunjung selesai. Ya. Nah ini solusinya untuk solusi kemacetan, malah sekarang menambah kemacetan Bu. Betul. Ini bagaimana Bu tanggapan atau solusi dari Ibu? Ya, hatur nuhun. Memang proyek pembangunan flyover Nurtanio itu dimulai sudah dari tahun kemarin. Mulai tahun kemarin itu sudah ada pembebasan lahan untuk lahan pribadi kemarin kurang lebih 13 lahan, dan sekarang sedang dalam proses untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk 16 bidang yang dulunya ex tanah Pemkot yang sekarang sudah dihibahkan ke Kementerian PUPR. Memang mungkin sekarang masih lumayan macet, bahkan cenderung agak macet pada saat pagi-pagi dan juga sore, karena mendekati titik yang ke arah rel kereta api, justru itu tanah yang belum dibebaskan, lahan yang belum dibebaskan. Jadi sekarang sedang dalam proses penanganan dan dampak sosialnya. Mudah-mudahan prosesnya dalam 1 atau 2 bulan ke depan selesai, sehingga pada saat semua sudah dibebaskan dan juga dilebarkan jalannya, jalur di sana pada saat pembangunan flyovernya akan jauh lebih mengurai kemacetan. Dan kemudian juga tanggal 23 Oktober ini flyover Ciroyom akan segera dibuka. Jadi mudah-mudahan itu juga salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jalan Nurtanio. Karena memang jalur Nurtanio Abdurrahman Saleh ini dari dulu macet, terus juga nanti ada rel kereta api Bandung Jakarta itu, kemudian tahun depan itu kalau tidak salah info kemarin pada saat rapat itu, ke depannya itu akan 80
perjalanan. Jadi mungkin per berapa menit sekali itu akan buka tutup pintu perlintasan. Kalau itu tidak dibangun flyover, kebayang baru 5 menit Macet. tutup lagi ya, juga. baru 5 menit tutup Iya. lagi. Jadi salah satunya mungkin sekarang tidak nyaman, tapi insya Allah kedepannya kalau flyovernya nanti sudah selesai, insya Allah itu akan jauh lebih nyaman buat kita semua. Baik, Seperti itu. baik. Tapi Bu, kalau warga di sini sendiri ada komplain nggak Bu? Apalagi mungkin kepada Ibu langsung nih datang ke kelurahan atau bagaimana Bu? Kalau komplain ke kita tidak terlalu banyak ya, jadi cuman mereka hanya terganggu dari debu pada saat proses pembangunan. betul. Ya, terus seperti yang tadi saya bilang, tidak nyaman pada awalnya sekarang, tapi mudah-mudahan kedepannya itu akan jauh lebih nyaman buat kita semua. Dan terus juga kebanyakan yang datang ke kami itu yang menempati tanah Pemkot. Jadi kapan mereka dibebaskan seperti itu. Sekarang sedang dalam proses, mudah-mudahan akan jauh lebih aman lagi. Semoga segera selesai Amin, juga Ibu. amin. Katanya Maret 2025 betul ya Bu? Maret Insya atau Mei Allah, ya katanya. Insya Allah kemarin Insya Allah. timelinenya, schedule-nya, karena sebenarnya pier yang dari sebelah Husein sudah selesai, yang di kita belum selesai, karena kalau itu diselesaikan, jalur sisa jalan itu hanya tinggal 1 meter, sedangkan sekarang lahannya belum dibebaskan, itu akan nggak bisa lewat nanti di situnya, jadi itu harus dibebaskan dulu baru bisa dibangun gitu. Baik, jadi teruntuk nih warga yang ada di Kelurahan Garuda, Husein iya, dan tadi Dungus Cariang, semoga lebih bisa sabar lagi ya betul. Bu ya. Baik. Nah Ibu, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Nah, wargi Bandung di Kelurahan Garuda juga ini terdapat kegiatan Maruta, betul Ibu ya? Ya. Ini kepanjangannya dari Maleber Utara Culinary Night and Music. Wow, Betul. ini seperti apa nih kegiatannya? Ini untuk pengembangan UMKM katanya Betul. Bu ya. Ini Ibu mohon diceritakan awal mulanya kegiatan Maruta ini Bu. Siap. Kalau untuk kegiatan Maruta ini merupakan salah satu inovasi dari RW di wilayah Kelurahan Garuda di RW 04, dan di kebanyakan di wilayah Maleber Utara itu banyak UMKM. Nah, jadi untuk memfasilitasi UMKM di wilayah tersebut diadakan kegiatan Maleber Utara Culinary Night dan Musik. Jadi itu dilaksanakan setiap malam minggu, 2 minggu sekali, jadi 1 bulan 2 kali. Di Gang Bakti 2 dilaksanakan. Gang Bakti 2. Di situ warga yang mempunyai UMKM berjualan di sana, dan warga di sekitar Kelurahan Garuda atau di sekitar wilayah Maleber juga bisa di situ. Dan untuk mengembangkan UMKM, memfasilitasi UMKM yang ada di wilayah setempat. Baik. Seperti itu. Itu di sepanjang gang itu Bu? Ya, Di sepanjang Gang itu ya? Bakti 2 seperti itu. Gang Bakti 2 setiap malam minggu 1 bulan 2 2 kali kali. ya. Mangga wargi Bandung kalau ingin datang atau ingin coba UMKM-nya silahkan. Siap. Seperti itu. Nah Ibu, untuk UMKM sendiri, ini di Kelurahan Garuda apakah ada pembinaan-pembinaan Bu? Pembinaan untuk khusus di Kelurahan Garuda di bawah Kasih Ekbang ya. Terus juga kemudian kita juga warga yang memiliki usaha UMKM, kita arahkan untuk memiliki NIB. NIB, Ya, nomor induk berusaha. Ya, betul seperti itu. Jadi di Kelurahan Garuda kurang lebih ada 698 UMKM yang terdaftar di Ibu Kasih Ekbang, dan 293-nya sudah memiliki NIB, berarti kurang lebih 43%. Nah, kami juga mendorong kepada warga-warga kami yang memiliki UMKM dan belum memiliki NIB agar segera mendaftarkan NIB-nya. Kalau misalnya memang terkendala untuk mendaftarkannya, bisa ke kelurahan, dan insya Allah akan kami bantu di kelurahan untuk prosesnya seperti Dibantu apa. juga ya Betul. Bu ya untuk prosesnya. Betul. Ibu boleh disampaikan untuk prosesnya sendiri bagaimana? Prosesnya itu dikasih Ekbang ya. Oh, itu ke Kasih Ibu Ekbang, tapi ya. intinya bisa datang ke Ya, kelurahan bisa datang juga ke kelurahan ya? juga Baik. untuk dibantu proses pendaftaran Dibantu NIB-nya. proses pendaftaran. Karena setahu saya sekarang untuk pengajuan KUR atau istilahnya bantuan ke bank itu wajib menyertakan NIB. Oke, Seperti itu. tapi mungkin belum wajib ya Bu ya untuk NIB sendiri, apa sudah wajib? Untuk di Sudah sini? kalau Sudah tidak wajib salah. ya? Jadi kalau misalnya sekarang itu warga yang yang memiliki UMKM dan mau mengajukan kredit usaha seperti itu diwajibkan untuk menyertakan NIB. Oke, Seperti itu. baik. Jadi mangga ya yang punya usaha UMKM harus diusahakan ya, Iya, punya iya. NIB karena itu sekarang wajib juga dan Wajib. untuk membantu mempermudah juga pastinya ya Bu ya. Betul. Baik. Kemudian juga di bulan sekarang juga kita diwajibkan untuk mentargetkan kurang lebih 250
Per kelurahan? Untuk pendaftaran NIB yang baru, Kelurahan Garuda dari target 250 itu baru 44 kemarin, jadi baru kurang lebih 20%. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, jadi kan kita tinggal 60% lagi nih dari jumlah UMKM yang terdaftar. Jadi saya harapkan warga Garuda yang belum memiliki NIB segera untuk didaftarkan NIB-nya. Baik. Tapi sudah disosialisasikan juga ya Bu sudah. terkait NIB ini kepada masyarakat ya. Mungkin kalau ada event-event Ibu langsung ya berbicara kepada masyarakat juga. Baik. Nah Ibu, selain UMKM Ibu ada inovasi apa Bu di kewilayahan atau di Kelurahan Garuda ini Bu? Untuk Kelurahan Garuda untuk penanganan stunting di kita kita ada inovasi mata centing, makanan tambahan pencegah stunting. Itu juga sudah dilakukan semenjak tahun kemarin, sudah dilakukan secara rutin untuk pemberian makan tambahan pencegah stunting. Terus juga kami di wilayah juga ada CSR dari Rumah Zakat kemarin bulan Juni untuk 21 orang baduta selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan diberikan pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Terus juga kemarin juga program dari Dinas Kesehatan sudah kami laksanakan, yaitu program Dahsyat Dapur Sehat Pencegah Stunting juga di Kelurahan Garuda. Kurang lebih 33 anak mendapatkan makanan tambahan selama 59 hari. Alhamdulillah kemarin selama 59 hari itu dievaluasi ada kenaikan yang lumayan, jadi setidaknya sudah ada hasilnya. Jadi dari pemberian makanan tambahan tersebut, anak-anak yang sasaran untuk intervensinya mengalami progres perbaikan seperti itu. Nah khususnya untuk stunting sendiri di Kelurahan Garuda itu berdasarkan data penting itu 14 anak. 14. Paling sedikit karena jumlah penduduknya di Kelurahan Garuda paling sedikit sekecamatan Andir seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak terlalu banyak tapi masih ada dan itu juga PR buat kita. Dan upaya dari Kelurahan Garuda sendiri juga sama untuk pemberian makanan tambahan dan juga pendampingan kepada calon pengantin juga. Jadi pada saat sebelum menikah, terus juga pada saat proses kehamilan juga didampingi oleh tim pendamping keluarga. Jadi mudah-mudahan salah satu upaya untuk mencegah stunting ke depannya seperti itu. Ada pembinaan-pembinaan juga Ibu yang Ibu mohon maaf ini 14 jumlah 14 ini setelah hasilnya, setelah ada inovasi ini atau dari sebelum? Untuk yang 14 ini itu per bulan kemarin. Jadi per tiap bulan itu kan berbeda-beda ya. Betul. Jadi ada yang mungkin balita baru, terus juga yang kemarinnya sudah tidak sudah baik, lebih baik lagi, terus ada anak yang terindikasi stunting lagi. Jadi untuk jumlah terakhir di 14. Betul. Baik. Jadi memang tergolong sedikit ya dan semoga jangan menambah mudah-mudahan berkurang lagi gitu. Berkurang lagi ya. Luar biasa. Semoga inovasi ini juga pastinya bermanfaat Ibu ya dan bisa terus menekan angka stunting. Oke. Selanjutnya Ibu, kita akan berbicara yang sedang ramai. Mungkin Ibu sudah tahu ini sudah senyum-senyum. Iya. Kemudian lagi kepada sampah Ibu. Betul Karena ini kita selalu ingin mengetahui pengelolaan sampah setiap di kelurahan. Nah kalau di Kelurahan Garuda sendiri nih Bu, bagaimana pengelolaan sampahnya Bu? Kalau untuk di Kelurahan Garuda sendiri seperti yang diketahui bahwa mulai tahun kemarin di kelurahan itu berikan anggaran untuk pembangunan hanggar Magot dan juga Kang Empos seperti itu. Hanggar Magot masih berjalan, Kang Empos juga masih berjalan juga untuk di wilayah kami. Kemudian juga untuk sosialisasi secara masif juga sudah kami galakan dari semua LKK, dari RW sudah disosialisasikan, terus dari ibu-ibu PKK, kader PKK, Posyandu juga sama, terus dari LPM juga dari Karang Taruna. Cuman yang namanya mengubah habit, mengubah kebiasaan warga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu upaya yang maksimal, terus juga perlu upaya yang masif dan juga perlu upaya terus-menerus gitu kan yang harus disampaikan kepada warga. Tapi alhamdulillah syukur di kami sudah ada percontohan nih di RW 02, di RT 05 kemarin pada saat kita sosialisasi door to door, ternyata mereka sudah beberapa bulan ini semua rumah tangga yang ada di wilayah RT 5 RW 02 itu sudah memilah sampah dari rumah tangga seperti itu. Jadi kemarin pada saat pertemuan RT RW pun sudah kami sampaikan, nah nih di RT 5 bisa, berarti di RT yang lain juga bisa dong. Maksudnya kita sudah
berusaha dan juga memiliki komitmen juga dengan RW juga dan RT untuk kedepannya akan jauh lebih masif lagi untuk mensosialisasikan pemilahan sampah dari rumah tangga. Hambatan pasti ada, karena pasti setiap warga itu pasti bilang, Bu, kalau sama kita dipisah, nanti itu diacak-acak sama tukang sampah, seperti itu. Jadi kami sudah berusaha memisahkan sampahnya gitu kan, tapi masih diacak-acak. Nah mungkin cara pemisahannya sampahnya salah gitu. Jadi masih ada sampah yang dianggap berguna oleh tukang sampah yang bisa dijual lagi, itu masih disatukan dari untuk yang bisa kita arahkan ke rumah magot seperti itu. Jadi kemarin juga sudah kami sampaikan kepada RT dan RW juga, kedepannya kami akan memberikan edukasi kepada tukang sampah bahwa nantinya kedepannya itu untuk tidak membongkar sampah yang sudah diambil dari warga dan sudah dipilah di rumah tangga masing-masing. Jadi diharapkannya terkadang juga ada orang-orang yang kan kembali lagi sama kita juga percuma Bu, sudah dipisahkan tapi nanti sama tukang sampahnya diangkut juga gitu ya, nanti dikasih uang dia angkut juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke habit itu juga kan. Nah nanti juga akan kami edukasi juga untuk kepada tukang sampahnya ke depannya. Jadi memang yang istilahnya harus diangkut yang mana, yang diarahkan ke rumah magot yang mana, terus yang bisa dimanfaatkan lagi yang mana, seperti itu. Betul. Mungkin harus lebih diedukasi juga Betul, Ibu ya, edukasi yang, tukang sampahnya juga gitu. Mungkin kalau bisa secepat mungkin ya. Iya betul. Dan itu merupakan rencana tindak lanjut kita dalam minggu ini. Insya Allah juga akan disosialisasikan. Perlu ekstra keras, usaha yang keras, dan itu juga kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa untuk urusan sampah bukan tanggung jawab dari kita. Itu juga tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita mau sama siapa lagi? Betul, seperti itu. Gitu. Kalau sosialisasi kepada masyarakat atau kepada warga di Kelurahan Garuda sendiri bagaimana Bu? Sudah ya? Dilaksanakan. Kami sudah mensosialisasikan kepada masing-masing LKK sudah. Dari LKK juga sudah mensosialisasikan masif kepada warga masing-masing. Cuman kembali lagi kepada kebiasaan warga masing-masing. Mudah-mudahan kalau sering mah gitu kan ya dibawelin, diomelin, terus juga kalau misalnya dicarekan merenan sedikit nurut gitu kan. Sama juga kan kalau kita ke anak juga kalau misalnya diomelan makan ya seperti itu, daripada istilahnya balatak. Betul. Intinya harus terus mengingatkan dan harus saling juga mengingatkan untuk Ibu dan tim dari Kelurahan Garuda juga. Baik, Ibu, terakhir nih Ibu, ajakan kepada warga Bandung agar bisa bersama-sama mengelola sampah dengan baik dan benar. Ibu, silakan. Saya harapkan kepada warga Bandung, khususnya warga Kelurahan Garuda, kita memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah tangga masing-masing. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apakah kita akan menunggu sampai Bandung jadi lautan sampah kembali dan darurat sampah kembali? Saya rasa tidak. Dan istilahnya intinya kan kebersihan sebagian daripada iman. Mudah-mudahan warga Kelurahan Garuda bisa jauh lebih baik lagi untuk dalam pengelolaan sampah. Betul sekali. Jangan sampai Bandung darurat sampah kembali ya betul, Bu ya. itu. Gitu. Jadi mangga yuk bareng-bareng. Sami-sami. Wargi nurut dulu gitu. Gitu betul. Nurut dulu bareng-bareng yuk katanya. Kita bareng, harus bisa diomongin dulu katanya. Gitu. Disiplin dulu agar tidak akan kembali darurat sampah. Nah, kalau kedepannya di Kelurahan Garuda tidak dipilah, tidak diangkut. Tidak diangkut ya, harus galak ya sekarang betul. ya. Jadi kalau misalnya itu angkut sendiri. Jadi kedepannya sudah disosialisasikan sama warga bahwa sampah yang tidak dipilah itu tidak akan diangkut. Baik, oke. Ibu semangat terus juga ya Ibu. Amin. Untuk Ibu mensosialisasikan terkait pengelolaan sampah ini, dan yang pastinya sehat selalu Ibu. Amin, insya Allah, apapun amin. yang sedang Ibu kerjakan semoga lancar dan dipermudah. Amin, baik amin. Ibu, hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Iya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.